I just say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Safrina Agustin, NIM 2005125178, kelas 2A, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Edi Noviana, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional dan saya mengangkat permasalahan tentang pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia. Baiklah, mari sebelumnya kita membahas tentang pengertian identitas nasional. Identitas nasional dalam konteks pendidikan kewarganegaraan lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, keyakinan tentang suatu kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka orang dengan mudah membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Lalu, apa saja sih identitas nasional tersebut? Yang pertama, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kedaulatan negara. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima menjadi kebudayaan nasional. Nah, bagian selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya dari identitas nasional. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia sudah dikenal dengan bangsa lain, maka bangsa Indonesia dapat mampu melanjutkan perjuangan untuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, untuk melindungi jati diri dan negara Indonesia dari tantangan globalisasi. Maksudnya di sini, dengan seiring adanya arus globalisasi, maka identitas nasional tersebutlah yang menjadi tanda pengenal bahwa kebudayaan tersebut adalah milik Indonesia. Misalnya saja, apabila ada orang Indonesia yang pergi ke luar negeri menggunakan batik, maka batik tersebutlah yang menjadi tanda pengenal bahwa orang tersebut adalah orang Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap negara harus saling tolong-menolong dan melakukan kerjasama agar negaranya dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita membahas tentang identitas nasional secara umum, lalu kita akan membahas tentang pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia. Kita seringnya mendengar bahwa ada budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, seperti Malaysia. Lalu, apa saja sih budaya-budaya Indonesia tersebut? Yang pertama, pada November 2007, Malaysia mengklaim atas Reok Ponorogo. Pada Desember 2008, Malaysia mengklaim atas lagu Rasa Sayangnya dari Kepulauan Maluku. Pada Januari 2009, Malaysia mengklaim atas batik. Pada Agustus 2009, Malaysia mengklaim atas tari pendek dari Bali. Pada Maret 2010, Malaysia mengklaim atas instrumen dan musik ansambel angklung. Selanjutnya, Malaysia mengklaim atas tari tortor dari Sumatera Utara. Malaysia mengklaim atas wayang kulit dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir, Malaysia mengklaim atas rendang dan tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengklaiman budaya tersebut. Yang pertama, dengan melestarikan budaya. Melestarikan budaya ini dapat dilakukan dengan mengikuti perlombaan tarian tradisional yang ada di daerah kita masing-masing. Yang kedua,
dengan mengenalkan kepada generasi muda tentang budaya-budaya yang telah ada, sehingga budaya tersebut tidak luntur dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini. Yang ketiga, mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan budaya orang lain. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional sebagai bahasa sehari-hari. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.